Kamu bisa hidup tanpa adanya kebaikan, namun kamu tidak akan bisa hidup tanpa adanya keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membagikan pengetahuan kami tentang aliran-aliran filsafat hukum yang beranggotakan kelompoknya, yaitu saya sendiri, Hamdan Saifuddin, dengan nomor induk mahasiswa 20187205014, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rafli Adilus-Janto dengan nomor induk mahasiswa 20187205027. Kemudian, Dan saya, Nevita Septia Wulansari, dengan nomor induk mahasiswa 20187205032. Di sini dengan mata kuliah filsafat hukum. Dengan dosen pengampu Bapak Adi Nur Aziz SH.MH. selamat menyaksikan. Bagian yang pertama, aliran-aliran dalam filsafat hukum. Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu, yang sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat. Sehingga pada saat ini, para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbulnya berbagai aliran dalam filsafat hukum, menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian, karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Aliran-aliran filsafat hukum yang akan dibicarakan yaitu yang pertama, ada aliran hukum alam, yang kedua positivisme hukum, yang ketiga utilitarianisme, yang keempat mahzab sejarah, yang kelima ada sociological jurisprudence, yang keenam ada realisme hukum, dan yang terakhir ada Freirechtslehre. Nah, memasuki bagian yang pertama, aliran hukum alam. Menurut sumbernya, aliran hukum alam dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ada irasional dan rasional. Aliran hukum irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Nah, pendukung aliran hukum irasional antara lain yang pertama, Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 yang mengatakan ada 4 macam hukum, yaitu yang pertama, lex aeterna, artinya hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, lex divina, artinya hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Dan yang ketiga, lex naturalis, artinya hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna ke dalam rasio manusia. Yang keempat ada lex positivis, yang artinya penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Sedangkan para pendukung hukum alam rasional yang lain adalah Hugo de Groot atau Grotius pada tahun 1583 sampai 1643. Menurutnya, sumber hukum adalah rasio manusia. Kemudian pendapat Samuel von Pufendorf pada tahun 1632 sampai 1694 dan Christian Thomasius pada tahun 1655 sampai 1728 yang berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran manusia, dan Thomasius mengatakan manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan lainnya. Kemudian ada pendapat dari Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio atau sudah ada terlebih dulu tanpa dibantu oleh pengalaman dan yang murni berasal dari empiris. Yang kedua, aliran filsafat hukum positivisme hukum, yang mana dimaksudkan adalah aliran hukum positif, memandang perlu secara tegas memisahkan antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das Recht dan das Sollen. Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu yang pertama, aliran hukum positif analitis yang dikemukakan oleh John Austin pada tahun 1790 sampai 1859. Hukum adalah perintah dari penguasa negara, dan menurutnya, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup.
Hukum sebenarnya memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama perintah atau command, yang kedua sanksi atau sanction, ketiga yaitu kewajiban atau duty, yang keempat yaitu kedaulatan atau sovereignty. Kemudian ada aliran hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pada tahun 1881 sampai 1973, menurut Kelsen harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, dan bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni. Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk yang rasional. Selanjutnya yaitu utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kebermanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban masyarakat. Adapun pendukung dari utilitarisme yang paling penting yaitu yang pertama, Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai dengan 1832. Ia berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Yang kedua, John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai dengan 1873 yang menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia bukan benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Selanjutnya yaitu Rudolf von Jering pada tahun 1818 sampai dengan 1892. Baginya, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan, ia mengikuti Bentham dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Lalu ada mazhab sejarah. Aliran filsafat hukum berdasarkan mazhab sejarah berdasarkan tokoh-tokoh penting seperti yang pertama ada Friedrich Karl von Savigny pada tahun 1710 sampai dengan 1861. Menurutnya, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu. Lalu ada pendapat menurut Puchta pada tahun 1798 sampai dengan 1846. Sama dengan Savigny, ia berpendapat bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Henry Summer Maine pada tahun 1822 sampai dengan 1888, ia melakukan penelitian untuk memperkuat pemikiran von Savigny yang membuktikan adanya pola evolusi pada pembagi masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Yang terakhir yaitu Sociological Jurisprudence. Menurut aliran Sociological Jurisprudence ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat. Aliran ini memastikan secara tegas antara hukum positif, the positive law, dan hukum yang hidup atau the living law. Tokoh aliran Sociological Jurisprudence antara lain yang pertama ada Eugene Ehrlich pada tahun 1862 sampai dengan 1922. Ia beranggapan bahwa hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan sosial tertentu. Hukum tidak mungkin efektif, oleh karenanya ketertiban dalam masyarakat didasarkan pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Yang kedua yaitu Rousseau Poon pada tahun 1870 sampai dengan 1964 dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Law as a tool of social engineering. Kemudian yaitu realisme hukum. Dalam pandangan realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan kontrol sosial. Beberapa ciri realisme yang terpenting diantaranya yaitu pertama, tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tangan hukum. Kemudian yaitu realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Kemudian yang ketiga yaitu realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan harusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Kemudian yang keempat, realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang. Kemudian yang kelima, realisme mendasarkan evolusi tiap bagian hukum dengan mengingatkan akibatnya.
Sebenarnya, realisme sebagai suatu gerakan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu realisme Amerika dan realisme Skandinavia. Menurut Friedman, persamaan realisme Skandinavia dengan realisme Amerika adalah semata-mata hanyalah verbal. Kemudian, yaitu yang pertama terkait tentang realisme Amerika. Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penentu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Kemudian tokoh-tokoh utama realisme Amerika yaitu yang pertama Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai 1914. Ia adalah orang pertama yang memulai pemikiran pragmatis, di mana menyangkal kemungkinan bagi manusia untuk mendapat suatu pengetahuan teoritis yang benar. Kemudian yang kedua yaitu John Chapman Gray pada tahun 1839 sampai 1915. Ia menyatakan bahwa di samping logika sebagai faktor penting pembentukan perundang-undangan, unsur kepribadian, prasangka, dan faktor-faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan hukum. John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Inti ajaran Dewey adalah bahwa logika bukan berasal dari kepastian-kepastian dari prinsip-prinsip teoritis seperti silogisme, tetapi suatu studi tentang kemungkinan-kemungkinan. Kemudian yang kedua yaitu realisme Skandinavia. Tokoh-tokoh utama realisme Skandinavia antara lain yaitu yang pertama, Julius Stone. Ia memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Ia juga berpendapat hukum harus dibedakan dari moral. Kemudian yang keenam, John Rawls pada tahun 1929. Kemudian yang keenam yaitu John Rawls pada tahun 1921. Ia mengembangkan pemikirannya tentang masyarakat yang adil dengan teori keadilannya, yang dikenal pula dengan teori posisi asli. Kemudian aliran yang ketujuh yaitu ajaran hukum bebas atau Friedrich Schiller, penentang paling keras positivisme hukum. Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penentu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan oleh norma yang diciptakan oleh hakim. Baiklah, sampai kita di akhir video. Belajar filsafat hukum bukan hanya tentang memahami hukum, tetapi juga tentang memahami masyarakat, keadilan, dan hak asasi manusia. Hal ini dikemukakan oleh John Finch. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati kalian. We think it's enough. Don't forget to like this video and share to all people around the world. See you in next video. Don't forget to share and subscribe. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Menggambarkan Watch and Aku tangan like.